teman-teman, perkenalkan nama aku Natasha Lee dengan NIK akhir 037 jurusan Akuntansi Perpajakan Universitas Diponegoro. Jadi pada video kali ini aku bakal share materi manajemen fungsi audit internal yang penting banget buat kalian yang lagi kuliah akuntansi atau manajemen, dan langsung saja siap catat poin-poinnya. Let's go! Jadi, fungsi audit internal itu harus diposisikan secara strategis pada tingkat manajemen senior agar memiliki visibilitas, wewenang, dan tanggung jawab untuk memadai dari segala fungsinya secara efektif. Jadi, di dalam fungsi audit internal ini terdapat dua fondasi utama. Yang pertama itu ada fungsi independensi dan fungsi objektivitas. Nah, bedanya apa sih dari kedua fungsi ini? Jadi perbedaannya, fungsi independensi adalah kondisi organisasi yang memungkinkan fungsi audit internal menjalankan tugasnya bebas dari intervensi pihak lainnya atau posisi audit internal ini dalam struktur organisasi. Nah, misalnya, Kepala Audit Internal atau Chief Audit Executive itu melapor secara fungsional kepada Dewan Komisaris atau Komite Audit. Sedangkan kalau fungsi objektivitas adalah sikap mental dari seorang auditor yang tidak memihak, jujur, dan bebas dari konflik. Jadi, singkatnya, fungsi objektivitas ini lebih berfokus pada perilaku dan sikap individu dari seorang auditor. Nah, kemudian aku bakal membahas tentang struktur dan tanggung jawab kunci dari manajemen fungsi audit internal. Jadi, struktur organisasi yang jelas sangat krusial untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan audit ini berjalan efektif dan terarah. Jadi, struktur posisi kunci dalam fungsi audit internal ini meliputi Chief Audit Executive, yang dimana sebagai pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan audit, penyusunan rencana, dan memastikan independensi. Dan kemudian di bawah Chief Audit Executive ini terdapat Audit Director sebagai manajer yang mengelola dan mengawasi pelaksanaan audit sesuai dengan rencana dan standar. Dan sementara itu, auditor senior ini memimpin tim di lapangan yang dimana bertugas sebagai peninjau kertas kerja dan menyusun laporan. Dan kemudian terdapat auditor staff juga yang dimana sebagai pelaksana utama yang mengumpulkan bukti dan menilai kepatuhan di lapangan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai manajemen risiko dan pengendalian. Nah, apa sih manajemen risiko itu? Nah, jadi manajemen risiko adalah proses partisipatif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memitigasi. Jadi, dalam audit internal juga harus mengevaluasi pengendalian, yang dimana pengevaluasian pengendalian ini adalah tindakan yang diambil untuk mengelola risiko dalam memastikan efektivitasnya untuk mencapai tujuan strategis dan operasional organisasi. Nah, dari materi yang sudah aku paparin tadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi audit internal diposisikan strategis di manajemen senior dengan fondasi independensi dan objektivitas. Nah, dalam fungsi audit internal juga mencakup perencanaan risiko tahunan, layanan asuransi, tata kelola evaluasi, dan pengendalian. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa aku share dalam video kali ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye!